Halo? Eh, Sudah, oke Ibu. Oke, sudah ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua ya, yang lagi berjuang untuk Ukomnas, baik yang tingkat D3 maupun D4 S1 plus profesi gitu ya. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Fatma Putri, teman-teman bisa panggil saya Ibu Fatma atau Kak Fatma, Mbak Fatma, monggo silahkan senyamannya. Hari ini mungkin kita santai aja, feel free aja. Jadi kalau ketika saya menyampaikan materi, nanti ketika saya bertanya bisa langsung apa namanya hand raise, kemudian bisa langsung dijawab, dibantu oleh Mbak Safila. Mungkin saya minta bantuannya nanti ya Mbak Safila ya. Kemudian mungkin saya nanti akan sedikit kasih pendahuluan, kemudian beberapa soal, dan juga di akhir nanti saya akan berikan sedikit kuis mungkin melalui Quizy ya. Jadi saya harap kita bisa sama-sama belajar, termasuk saya juga belajar di sini. Jadi bersama-sama kita akan belajar untuk persiapan Ukomnas, terutama untuk teman-teman ya. Oke, kita langsung aja mulai. Muncul ya Mbak? Oke. Oke, kita masuk dulu ke pendahuluan nggak banyak. Jadi saat ini kita udah masuk di era revolusi industri 4.0. Jadi ini adalah era yang berkaitan dengan digitalisasi. Artinya kita sebagai calon fisioterapi, khususnya teman-teman ya, yaitu calon fisioterapi harus mau dan harus beradaptasi gitu dengan perkembangan teknologi yang ada ini gitu. Nah, salah satunya tuh pelaksanaan Ukomnas ini. Jadi zaman dulu mungkin Ukomnas ini dilakukan secara tertulis, tapi dengan perkembangan zaman, perkembangan era digitalisasi, pergeseran budaya itu mulai terjadi. Jadi sekarang pelaksanaan Ukom ini udah mulai menggunakan CBT gitu. Nah, eh, tenaga kerja yang baik ini dipresentasikan dalam bentuk yang dimiliki, yang didasarkan oleh standar, buktikan dengan lulus uji kompetensi. Itu kalau bahasa gaulnya atau bahasa kita sehari-hari itu Ukom atau Ukomnas yang kita sering ya. Nah, ada landasan hukum yang memang harus kita taati dalam untuk menjadi seorang tenaga kesehatan yang profesional gitu ya teman-teman ya. Jadi landasan hukumnya di sini yang adalah landasan hukum dari Undang-Undang 11 ini mengatur tentang tenaga kesehatan ya dari pas ayat, tapi saya sampaikan di sini hanya 3 ayat yang mungkin memang untuk malam ini lebih pertama itu dikatakan mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional. Kemudian yang kedua, uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat tinggi beserta dengan organisasi profesi, pelatihan ataupun lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Kemudian yang poin ketiga atau ayat ketiga ini dituliskan bahwa uji kompetensi sebagaimana ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompeten kerja. Tuh ya, artinya ini adalah landasan hukum yang harus kita taati gitu. Oke, uji kompetensi itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga fisioterapi sesuai dengan standar fisioterapi. Ya, sebetulnya banyak prosesnya atau panjang lah prosesnya ya sampai teman-teman dari kuliah satu, kemudian sampai teman-teman bisa mencapai tahap bekerja gitu. Artinya yang pertama adalah mengikuti pendidikan fisioterapi tentunya ya, yang D3, kemudian melakukan Ukomnas atau yang kemudian baru mengikuti setelah Ukomnas dinyatakan lulus uji kompetensi. Setelah itu baru mendapatkan sertifikat uji kompetensi yang nantinya dilampirkan eh, ketika akan mengajukan permohonan surat tanda registrasi. Jadi
ketika setelah mendapatkan surat tanda registrasi barulah bisa dinyatakan mampu dan boleh bekerja secara profesional gitu. Tahapannya banyak, tapi semoga teman-teman semua bisa sabar, bisa ikhlas dan apa ya, artinya sungguh-sungguh dalam menjalaninya. Oke, satu tahapan mungkin sudah teman-teman lalui dan tahapan yang sekarang adalah mempersiapkan untuk Ukomnas ya. Oke, kita lanjut. Jadi apa sih tujuannya kenapa harus uji kompetensi gitu? Ada beberapa manfaat ya. Yang pertama adalah menjamin lulusan pendidikan fisioterapi yang kompeten dan terstandar secara nasional sehingga bisa melindungi masyarakat ya. Artinya bagaimana kita bisa melindungi masyarakat, bagaimana masyarakat bisa percaya sama kita, tentunya kita harus sudah artinya kita harus kompeten untuk kita tuh bisa pede berada di dalam ataupun di tengah-tengah masyarakat untuk ataupun menjadi pelayan kesehatan gitu. Kemudian yang kedua adalah menguji pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai dasar untuk pelayanan fisioterapi dan mendorong pembelajaran sepanjang hayat ya. Karena kita adalah seorang tenaga kesehatan, lingkup garap kerja kita itu adalah orang-orang yang berhubungan dengan kesehatan ataupun nyawa seseorang. Nah, maka ini tidak bisa dibuat main-main gitu. Pengembangan keilmuan ini harus terus kita upgrade dengan cara lokakarya, workshop, ataupun mengikuti seminar-seminar gitu. Kemudian poin yang ketiga adalah metode asesmen kompetensi yang efektif dan efisien dalam mengelola pelayanan fisioterapi. Kemudian yang empat, alat penepis kompeten ataupun tidak kompetennya seseorang tenaga kesehatan untuk memasuki dunia kerja. Itu. Yang kelima adalah mengeset persyaratan agar dapat menjalankan peran secara efektif sebagai fisioterapi baru. Nah, artinya di sini adalah uji kompetensi kepemilikan STR itu adalah menjadi syarat mutlak seseorang bisa dikatakan sebagai tenaga kesehatan yang profesional gitu ya. Suara saya terlalu cepat, enggak? Sedikit sedikit cepat sih Ibu. Oke, kita ini Jadi ya. kurang baik. Saya intonasikan lebih lambat mungkin ya. Ya, Ibu. Oke, sorry. Oke, standar nilai UKOM. Nah, eh, kalau kalau dulu saya itu UKOM itu ya udah 100% nilai UKOM baru dikatakan lulus gitu. Tapi udah beberapa tahun ke belakang ini ternyata sudah berubah gitu regulasinya. Jadi sekarang Iya, yang minggu lalu. jadi sekarang sudah Udah masuk terbagi belum? jadi sekarang sudah terbagi menjadi dua. Artinya terbagi menjadi dua, 60%-nya itu diambil dari nilai IPK selama perkuliahan, dan yang sisanya atau 40%-nya diambil dari nilai UKOM-nya. Jadi kalau teman-teman yang D3, berarti nilai IPK D3-nya itu yang nantinya akan membantu dikatakan lulus kompetensi. Kalau yang S1 dan D4, ketika sudah mengambil profesi, yang dijadikan patokan IPK-nya adalah IPK semasa pendidikan D3 dan S1-nya gitu. Jadi kalau teman-teman IPK-nya udah lumayan gede atau gede gitu ya, maka ini akan memudahkan, artinya UKOMNAS-nya bisa lebih ringan gitu. Itu ya. Nah, ini adalah tips UKOM ya, ini umum lah ya. Jadi yang pertama, melalui tahap akademik dengan sungguh-sungguh, tentu saya yakin teman-teman sudah melalui semua itu. Kemudian ikut tryout nasional, kemudian nilai tryout ini ternyata bisa menggambarkan seberapa siap sih teman-teman menghadapi UKOMNAS ini gitu. Salah satunya ikut bimbingan belajar di Visioner, ini salah satu membantu juga gitu. Kemudian perbanyak soal latihan, tingkatkan motivasi diri, kemudian ikut bimbingan belajar, dan yang terakhir setelah teman-teman sudah berusaha, maka teman-teman juga harus berdoa ya. Jadi itu juga merupakan salah satu hal yang penting dan mendasar. Kemudian tipe soal, kita masuk ke tipe soal ya, sudah masuk ke tipe soal. Jadi tipe soal nantinya yang akan ditanyakan pada soal UKOM ini tidak jauh dari proses fisioterapi ataupun aspek pelayanannya. Kalau proses fisioterapi, apakah asesmennya yang menjadi pertanyaan, atau diagnosa, intervensi, atau evaluasi. Itu nanti akan tercantum pada pertanyaannya. Kemudian aspek pelayanan, apakah promosi,
atau preventifnya, atau pemeliharaan, kuratif, atau perilaku sehatnya gitu. Itu adalah tipe-tipe dari soal-soal UKOM. Nah, ada soal IKOM itu juga terbagi menjadi tipe recall dan reasoning. Jadi ada tipe yang menghafal, ada yang menganalisa. Nah, menganalisa ini cukup banyak dibandingkan yang hafalan. Jadi kalau yang hafalan atau yang recall ini hanya 15-25% dari total keseluruhan soal. Kalau yang reasoning itu lumayan banyak ya. Jadi 75-85% dari total keseluruhan soal gitu. Kemudian yang tidak kalah penting lainnya adalah komponen dari soal. Jadi di soal itu ada 3 komponen. Jadi komponen fitnet ini adalah keterangan soal. Jadi soal UKOM itu biasanya merupakan soal cerita. Nah, ceritanya itulah yang dikatakan sebagai fitnet atau keterangan soal gitu. Kemudian inti dari pertanyaan itu ada lead in. Ini biasanya hanya 1 kalimat saja. Kemudian komponen selanjutnya adalah option atau pilihan jawabannya. Jadi pilihan A, B, sampai E itu ada pilihan jawaban. Gitu ya. Kita langsung masuk ke soalnya. Ya, ini yang ditunggu-tunggu. Oke, sebelum masuk ke soal, mungkin kalau tidak salah ya, saya kalau tidak salah ingat soal UKOM itu 180 ya Mbak Safila, betul? Atau berapa Mbak? Ya, betul 180 soal ini. 180 selama 180 menit ya. Ya, Ya. betul. Jadi soal UKOM itu jumlahnya cukup banyak, ada 180 soal dengan waktu pengerjaan 180 menit. Jadi asumsinya teman-teman harus bisa mengerjakan satu soal itu maksimalnya ya, mentok-mentoknya itu 1 menit atau 60 detik gitu. Jadi soal itu kan ada yang mudah. Pasti teman-teman dari 180 soal itu ada yang teman-teman bisa banget gitu. Nah, maka jangan terfokus dengan satu soal saja. Jadi kalau umpama satu soal ini ternyata teman-teman, oh saya tidak mampu nih untuk melakukan menjawab ini atau ini kok kayaknya sulit ya. Oh ya sudah move aja ke soal berikutnya gitu. Jadi jangan terfokus dengan satu soal, jangan terpaku dengan satu soal sehingga waktunya terus bergulir dan teman-teman akan kehabisan waktu gitu. Nggak semuanya susah bagaimana? Oke ya. Oke, kita masuk ke soal pertama. Nah, ini ya. Jadi ini yang panjang ini, yang tidak saya warnai ini adalah fitnetnya. Jadi ini adalah keterangan soalnya. Nah, poin ya. Jadi fitnet ini cukup teman-teman ketahui poin-poinnya saja. Gimana caranya kita ketemu poinnya? Ketemu poinnya adalah setelah kita bisa membaca lead in-nya atau setelah kita membaca lead in-nya. Jadi yang perlu kita baca pertama kali saat kita mendapatkan soal itu adalah lead in-nya atau soal pokoknya, soal intinya, yang kuning ini. Ini kan singkat ya, jadi baca dulu lead in-nya, kemudian baru cari poin-poin soalnya gitu ya. Kita coba ya. Jadi untuk menegakkan diagnosa fisioterapi, tes apa yang perlu dilakukan? Oke, ini adalah penegakan diagnosa otomatis yang dilakukan dan tes apa yang diperlukan otomatis yang ditanyakan di sini adalah asesmen ya. Asesmen atau pemeriksaan spesifik gitu atau pemeriksaannya lah gitu. Kita cari poin-poinnya, kita baca dulu dengan singkat. Jadi Tuan S 50 tahun sejak 3 hari yang lalu mengeluh sakit pinggang, menjalar sampai ke tungkai kanan. Rasa sakit terutama dirasakan setelah melakukan duduk dalam waktu lama. Hasil ronsen pada lumbal tidak ditemukan struktur tulang punggung yang berubah atau kerusakan struktur tulang punggung. Oke, kita cari poinnya. Terus apa yang perlu dilakukan? Sakitnya apa? Sakitnya adalah mengeluh sakit pinggang menjalar sampai tungkai. Oke. Kemudian dirasakan setelah duduk lama dan tidak ada perubahan struktur tulang. Artinya, pemeriksaan spesifik yang dilakukan adalah pemeriksaan spesifik yang dilakukan ataupun untuk melihat bagaimana kondisi pinggangnya. Itu ya. Kita lihat optionnya. Apakah di bagian mana, di option yang mana pemeriksaan spesifik ini lebih mengarah. Lasek tes kira-kira bagaimana? Pemeriksaan lasek tes?
Iya betul Mbak, Lasek tes. Iya, Lasek tes ya jawabannya ya. Karena Adson test tidak menunjukkan bahwa itu merupakan tes spesifik untuk lumbal, tapi Adson lebih kepada thoracic outlet syndrome. Kemudian kalau Palen itu lebih kepada CTS yang gerakannya seperti ini. Kemudian kalau Thomson itu lebih kepada mengarah ke ruptur tendon Achilles. Kemudian kalau Yergason lebih mengarah ke uh, bicipitalis tendonitis. Nah, artinya ini pertanyaan ini jawabannya adalah poin yang Lasek ya. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini ya, jadi penggambarannya ini, jadi ada lasek yang ini memang mengarah betul-betul untuk ditujukan pada bagian lumbal hingga ke tungkai. Adson sangat jauh, Palen apalagi lebih jauh lagi. Thomas ketika di squeeze bagian muscle belly pada gastroknya, ketika dia bisa plantar fleksi, maka artinya tendon Achillesnya baik, tapi ketika tidak bisa maka indikasi ruptur. Yergason juga seperti itu, sangat jauh dibandingkan yang lain. Maka jawabannya adalah lasek ya. Oke, untuk soal kedua, ini yang mana kira-kira teman-teman? Pertanyaan intinya yang mana? Apa intervensi fisioterapi? Ya, apa intervensi fisioterapi yang tepat pada kasus ini? Oke, optionnya, sorry, poin-poinnya kira-kira apa ini? Perempuan usia 57 tahun datang ke klinik fisioterapi dengan keluhan tidak dapat menggenggam jari tangan selama 3 minggu, imobilisasi dengan gip akibat fraktur koles, ya. Jadi tidak dapat menggenggam jari tangan. Ini ya. Pemeriksaan fisioterapi didapatkan kaku dan limitasi gerak pada jari-jari, nyerinya 4 dengan skala VAS. Metakarpal tidak dapat menggenggam. Artinya kaku dan limitasi gerak. Ya. Kemudian hasil X-ray-nya ternyata sudah terjadi pertumbuhan kalus. Ya. Oke, karena dia udah 3 minggu, artinya fasenya sudah memasuki fase kronis. Ketika sudah masuk fase kronis, artinya sudah boleh dilakukan dengan modalitas hitting gitu. Kita lihat poin A, option A sampai E, apakah semua hitting? IR, SWD, US, MWD, parafin, semua hitting ya. Tapi kita pilih yang mana kira-kira yang paling efektif dengan kasus ini, dengan lokasinya di wrist dan di tangan, yang mana kira-kira? Parafin bukannya? US. Iya. Coba, ayo, yang mana? Parafin. Parafin? Oke, kita kunci parafin. Apalagi kira-kira? MWD sama SWD mungkin enggak? US. MWD atau SWD mungkin enggak? Kira-kira? Oke, MWD dan SWD kita coret karena apa? Dia memang hitting, tapi mungkin saja bisa dilakukan ya di jari tangan, di telapak tangan gitu. Tapi untuk penetrasinya kan jari tangan dan tangan khususnya untuk metakarpal itu kan tidak sedalam itu. Sedangkan MWD dan SWD kan apa namanya penetrasinya kan sangat deep ya. Artinya tidak perlu membutuhkan hal itu gitu. IR mungkin saja bisa, tapi lebih efektif adalah parafin bat ya. Parafin bat lebih efektif digunakan karena apa? Karena ketika parafin bat dilakukan pada daerah-daerah jari, daerah-daerah telapak tangan, ini akan lebih menjaga suhunya lebih apa ya, distribusi dari panasnya akan lebih merata dibandingkan penggunaan IR. Tapi kenapa kita kok nggak pakai US, Bu, gitu? Atau kenapa kita nggak milihnya US aja gitu?
Mungkin saja bisa dilakukan US di sini, tapi efektivitasnya bagaimana? Dosis US seperti apa? Era yang mengalami kerusakan seperti apa gitu. Maka di sini yang paling tepat penggunaannya adalah parafin. Gitu. Itu ya. Nah, ini adalah penjelasannya. Jadi poinnya ada nyeri, metatarpalnya tidak dapat menggenggam, hasil X-ray-nya sudah terjadi kalus. Ini artinya udah bisa masuk ke fungsional, ya. Tidak dikatakan apakah pasien ini MMT-nya berapa, tapi hanya dikatakan kalau terjadi limitasi atau keterbatasan gerak. Tapi keterbatasan gerak di sini juga belum tentu kalau spastik gitu atau sudah kontraktur, tidak dijelaskan seperti itu. Artinya tentunya masih bisa bergerak walaupun hanya sedikit gitu. Analisanya, berhubung ada nyeri skala 4 dan keterbatasan gerak, maka intervensi yang sesuai adalah parafin bath dan active exercise. Ya. Parafin bath di sini efektivitasnya lebih banyak untuk meningkatkan sirkulasi darah dan relaksasi dalam manajemen nyeri, dan sangat cocok dan lebih tepat diaplikasikan pada regio ataupun pasca fraktur koles ya. Karena selain lokasinya yang mudah, efek panas yang dihantarkan juga dapat lebih merata gitu. Ya. Kemudian pemilihan active exercise juga dipilih untuk memaksimalkan kemampuan dari fungsi sendi tanpa mengganggu proses perbaikan jaringan dan fraktur ya. Oke. Lanjut. Nomor 3. Siapa yang mau coba? Yuk coba yuk. Lead in-nya? Yang mana lead in-nya? Deformitas yang terjadi pada kondisi di Iya, atas. betul. Apa deformitas yang terjadi pada kondisi di atas? Kira-kira poinnya apa saja? Posisi telapak tangan dorsofleksi, Iya, betul. Dorsofleksi. Kemudian, fraktur pada 1 inci dari bagian distal tulang radius. ya ini ya. Jatuhnya, jadi ada orang jatuh dengan posisi tangan dorsifleksi, artinya posisinya seperti ini. Posisi seperti ini, kemudian dihantarkan tekanan atau dorongan yang besar dari arah belakang, otomatis dia akan semakin mendorong ke depan, ke arah dorsifleksi. Patahannya ada di daerah radius 1 inci di atas bagian distal radius. Artinya kan di lengan bawah ini ada tulang radius dan ulna ya. Radius yang sejajar dengan ibu jari, ulnar yang sejajar dengan kelingking gitu. Nah, ini adalah kata kuncinya. Terima kasih Lucy. Ini adalah kata kuncinya. Jadi telapak tangan, posisi telapak tangan saat jatuh adalah dorsifleksi. Kira-kira yang mana deformitas yang paling tepat? Ya, Dinner Frog Deformity ya. Kita lihat gambarnya sama-sama. Nah, ini. Kita cari tahu dulu frakturnya di mana. Frakturnya udah ketemu di radius ya, di radius distal 1 inci di atas distalnya bagian radius. Kemudian jatuhnya seperti apa? Jatuhnya adalah ke arah dorsifleksi. Tentu poin A, Gunstock tidak mungkin karena Gunstock ini adalah patahan di daerah ekstremitas atas di bagian lengan atas, kemudian deformitasnya mengarah ke endoretasi. Swan neck deformity juga tidak cocok ya karena ini adalah deformity dan biasanya ini terjadi pada orang-orang dengan rheumatis arthritis. Kemudian dinner frog, nah ini adalah jawaban yang tepat karena deformitasnya mengarah ke arah dorso. Tapi kalau yang garden spade deformity, ini deformity mirip, jadi mirip-mirip ya. Kalau yang dinner dia mengarah ke dorsifleksi, tapi kalau yang garden dia ke palmar. Mallet deformity juga tidak tepat karena mallet deformity ini adalah putusnya tendon atau putusnya jaringan yang pengikat tendon pada tendon jari-jari gitu. Jadi yang paling tepat adalah dinner frog deformity ya. Oke.
Oke, poin 4. Kira-kira lead in-nya? Posisi pasien saat dilakukan tes atau pemeriksaan tersebut. Ya. Bagaimana posisi pasien saat dilakukan tes atau pemeriksaan tersebut? Otomatis yang ditanyakan adalah cara dari pemeriksaan atau cara dari melakukan assessment gitu. Kata kuncinya kira-kira yang mana? OA bilateral, Yap, OA genodilateral. Otomatis pemeriksaan OA ini ya. Kemudian apa lagi? pemeriksaan untuk mengetahui stabilitas sendi lutut. Stabilitas sendi lutut. Yang lebih spesifik lagi, ada yang lebih spesifik? Mengeluh nyeri lutut sudah 1 tahun. Bukan. Oh, tes Varus paru. valgus. Iya, Varus betul. tes Valgus varus dan valgus. valgus ini. Ini ya. Jadi yang paling spesifik adalah OA genobilateral dan tes varus dan valgus ini. Ya, ini adalah kata kunci yang paling dekat gitu. Oke, kira-kira yang mana jawabannya, teman-teman? Delta. B. B. B? B. Yakin B? Tidur terlentang, tungkai di luar Oh, bed dengan betul. Ya, betul. Siapa tadi Ah. itu? Tidur terlentang, tungkai di luar bed itu. Oh, yang Alfred. ini ya, D. D ya. Kenapa D? Kita lihat satu-satu ya. Varus sama valgus ini kan stabilitas untuk ligamen kolateral lateral dan medial ya. Tentu kenapa kalau A udah nggak mungkin ya, karena tidur terlentang, kedua tungkai diangkat, hip dan fleksi knee 90. Artinya kalau knee-nya udah fleksi 90, knee-nya udah terkunci nih, stabilitasnya udah pasti terkunci gitu ketika posisi seperti ini. Tidak bisa diprovokasi lagi si ligamennya. Kemudian poin B, kenapa kita tidak pilih poin B? Tidur terlentang, hip dan knee fleksi 90 dengan posisi endo atau eksorotasi. Nah, ini juga saat posisi ini juga tidak tepat. Duduk ongkang-ongkang kaki, sebetulnya mungkin aja bisa kalau kalimatnya dilanjutkan, duduk di ongkang-ongkang kaki dengan pasien menyangga atau terapis menyangga kaki pasien gitu. Tapi karena ini hanya sampai sini, otomatis tidak kita pilih. E, tidur tengkurap dengan knee fleksi 90, tentu sangat tidak, karena ini adalah lebih dekat untuk pemeriksaan meniskus. Jadi yang paling tepat adalah tidur terlentang, tungkai di luar bed dengan semifleksi ya. Jadi di saat semifleksi, ligamen kolateral lateral dan ligamen kolateral medial ini akan menghasilkan tarikan yang lebih lebih ideal lah. Posisi itu lebih ideal karena tarikan yang terjadi nantinya ketika dilakukan pemeriksaan akan lebih menghasilkan gitu. Akan lebih menghasilkan, menginterpretasikan hasilnya gitu ya. Oke ya. Lanjut. Kira-kira apa ini? Lead in-nya? Tes apa yang dilakukannya? Tes apa yang tepat pada kondisi tersebut? Ya, tes apa yang tepat pada kondisi tersebut? Poinnya kira-kira apa? Provokasi. OA hip. OA Ya, hip kan. OA hip kanan, kemudian apa lagi? Dusen guide. Ya, oke, Dusen guide. Yang lebih spesifik ada lagi kira-kira? Penyempitan celah sendi Penyempitan celah sendi, dan osteofit. osteofit, ada lagi nggak? Oh, gerakan sendi hip terbatas dan krepitasi. Gerakan sendi terbatas dan krepitasi. Nih, ketinggalan nih. Nyeri punggung saat pagi dan Panggul. mengeluh nyeri punggung saat pagi, saat pagi dan di awal gerak saja. Jadi nyerinya hanya di pagi dan awal gerak. Ini salah satu kata kunci yang penting nih di sini nih. Oke ya, teman-teman udah ketemu nih kata kuncinya nih. Pemeriksaannya hip, khusus ke hip ya. Kemudian nyeri panggul saat pagi hari dan nyeri gerak. Kira-kira yang mana? Patrick bukan? Kenapa Ya. Patrick?
Oh, enggak ya, O ahid kanan. Kan O ahid kanan. Bener, Apa? bener, bener. Oke. Apa ya? Oke, kita eliminasi dulu yang enggak mungkin. Apprehension mungkin enggak? Apprehension. Oh, tunggu. Itu lasek, lasek. Lasek jawabannya ya? Lasek, kenapa lasek? Jadi ngerjain. Jadi kan dogs. Apprehension mungkin enggak? Apprehens. Enggak, karena dia di bahu, ya. Lasek masih mungkin kita ambil. Apretes mungkin enggak? Enggak. Enggak, karena dia untuk bahu ya, untuk kapsula bahu. Gailen mungkin enggak? Ya, Ya, Gailen mungkin saja. Dia juga berpengaruh pada Bagaimana? Patrick? Mungkin banget, Patrick. Nah, Iya. ada 3 nih. Ini mirip-mirip nih semua nih. Ada 3. Pediatri. Yuk. Oke, jawabannya adalah Patrick. Kenapa kira-kira? Kenapa Patrick? Itu Patrick ya. Dogs hen cat be. Ini sing dogs hen. Ayo, HEN. kenapa kira-kira Patrick? Oke, poin A dan C udah nggak mungkin karena itu adalah pemeriksaan bahu, udah otomatis dicoret, ya. Lasek ini lebih kepada memprovokasi bagian adanya iritasi pada radikulolumbalnya, radikulopati lumbal. Artinya ini mengarah pada neurologi. Kecuali kalau umpama laseknya lebih dari 80, itu mungkin aja indikasinya pemedekan hamstring. Tapi di sini tidak ada kata kunci yang mengarah pada penjalaran nyeri yang menjalar atau nyeri yang berkaitan dengan syaraf, ya. Karena kata kuncinya adalah nyeri punggung saat pagi hari di awal, ya. Artinya lasek tidak enggak, karena lasek ini lebih mengarah pada iritasi lumbus sakral. Radikulopati lumbus sakral, sorry. Kalau Ganslen ini mungkin aja karena dia juga untuk memprovokasi bagian muskuloskeletal di daerah panggulnya. Tapi dia lebih mengarah pada vertebra lumbalis dan juga spina iliaca joinnya. Jadi dia tidak fokus untuk hipnya. Tapi kalau Patrick ini fokus pada hip. Jadi ketika dilakukan pemeriksaan Patrick, masih ingat nggak Patrick itu kayak gimana? Patrick kan yang kakinya. Kayak bintang. Iya. Ya, Patrick itu kayak bintang. Jadi Patrick ini ketika dilakukan penekanan yang tepat, dia akan lebih mendapatkan ataupun menginterpretasikan dari kasus ini. Karena dia akan fokus sekali pada bagian hip joint-nya dan lebih berfokuskan lagi pada otot di daerah-daerah hip joint gitu. Gitu ya. Oke. Gitu ya, diingat-ingat ya. Sangat ini ya, sangat menjebak ya. Pasti kalau kita mikirnya sih kayaknya lasek sih, soalnya lasek tuh pasti ke panggul, ke kaki, ke lumbal gitu. Oke. Oke. 6 apa nih? Nama fraktur. Nama fraktur. Coba di mana letak poinnya? Telapak tangan dorsofleksi. Jatuh dengan posisi telapak tangan dorsofleksi. Ya, jatuh dengan telapak tangan dorsofleksi. Kemudian ada lagi? Fraktur pada setengah inch dari distal Ya. tulang radius. Ya, fraktur pada setengah inch pada distal tulang radius. Nah, 2 ini aja nih sebetulnya yang menjadi poin. Jadi posisi jatuhnya tangannya dorsifleksi, kemudian patahannya ada di radius, di pergelangan tangan di bagian radius. Kira-kira apa nih jawabannya? Koles fraktur. Koles. Kalau mungkin di sini ada poin di sini ada Smith fraktur mungkin bakal ini ya. Agak Iya, terkecoh ya, betul kan? Betul. Tapi ini karena tidak ada Smith fraktur jadi sangat mudah sekali untuk menjawabnya koles fraktur.
ya. Oke ya, alasannya teman-teman udah tahu semua ya. Iya, di Nah, radius. di radius dan dia mengarah ke dorsofleksi. Tapi kalau Smith, kira-kira kalau jawabannya ada nih daerah Smith, kira-kira mengarahnya ke mana? Apa namanya patahannya? Kebalikannya. Oh, Smith fraktur mengarahnya ke palmar ya. Jadi nanti jangan terkecoh ya. Kalau yang Koles itu dorsofleksi, kalau yang Smith nanti itu mengarahnya ke palmar fleksi ya. Nah, ini untuk ini aja ya, pengetahuan umum aja. Jadi kalau boxer itu adalah frakturnya ada di metakarpal pada metakarpal kerupnya radius fraktur karena patahannya ada di tulang radius gitu. Tapi kan radius itu banyak, radius itu panjang. Ini jangan ditinggal patahannya atau posisi jatuhnya mengarah ke dorsifleksi. Kalau cuma tulang radius yang patah sepertiga distal atau sepertiga medial atau proksimal ya. Tapi kalau koles itu udah pasti mengarah ke dorsofleksi. Mallet fraktur dia ataupun injurinya di tulang pengikat tendonnya. Kalau yang banet fraktur dia terjadinya pada bagian ibu jari. Ibu jarinya aja yang metakarpal. Jadi ini sangat mudah, jawabannya adalah koles fraktur ya. Lanjut nomor 7. Yuk. Di mana kira-kira lead in-nya? proses fisioterapi yang telah dilakukan pada kasus tersebut. Apa proses fisioterapi yang telah dilakukan pada kasus? Betul. Poinnya? Nyeri punggung, skoliosis sejak 2 tahunnya yang lalu. Oke, ini adalah asesmennya, betul. Ada keluhan penyakit utamanya. Kemudian ada lagi? Fisioterapi, anamnesis, inspeksi, dan palpasi. Semua itu kayaknya. Anamnesis, pemeriksaan inspeksi, palpasi, ya Palpasi, betul ya. fungsi gerak Sampai ke dasar. arah pemeriksaan rom, nyeri, dan pemeriksaan khusus. Nah, ini ternyata semuanya adalah poinnya. Jadi dari A sampai E kira-kira yang mana? Asesmen. Ya, betul, asesmen ya. Pemeriksaan mungkin aja ada yang terkecoh. Oh, mungkin aja nih pemeriksaan nih, karena kan ada kalimat pemeriksaan di sini gitu. Tapi kenapa kita pilih asesmen? Pemeriksaan subjektif dalam asesmen, pemeriksaan objektif juga termasuk dalam asesmen. Maka dari itu, karena di sini yang dilakukan oleh fisioterapi dimulai dari nyeri punggung akibat skoliosisnya itu adalah mengetahui untuk mengetahui dari keluhan penyakit utamanya, kemudian melakukan anamnesis dan pemeriksaan secara objektif. Ya, makanya kita pilih di sini adalah asesmen. Ini udah mudah banget ya. Intervensi tidak mungkin karena tidak ada intervensi di sini. Evaluasi tahapannya belum sampai evaluasi. Planning apalagi. Jadi yang paling mendekati adalah pemeriksaan dan asesmen. Yang membedakan adalah pemeriksaan itu hanya mencakup data-data yang objektif, tapi kalau asesmen itu baik yang subjektif juga masuk ya. Oke. Ini ya penjelasannya. Jadi oke lah ya, kita skip. Oke, nomor 8. Di mana lead in-nya? Pemeriksaan yang dilakukan pada pasien tersebut. Iya, apakah pemeriksaan yang dapat dilakukan pada pasien tersebut? Apa poinnya? Sebenarnya poinnya cuma satu, teman-teman. Subjektif ya, Mbak? Pemeriksaan subjektif.
Coba dulu, lihat dulu. Mana subjektif? Pemeriksaan subjektif. Betul, pemeriksaan subjektif. Tapi yang poinnya yang mana? GCS. GCS E1 Betul. phase. GCS ya. Cuma ini nih poinnya nih. Jadi itulah kenapa teman-teman harus membaca lead in-nya dulu. Karena ketika sudah baca lead in, otomatis terus lead in kemudian ke option ya. Ke option, oh kayaknya ini pemeriksaan nih yang dibutuhin nih. Tinggal baca, nah udah ketemu nih. Oh GCS aja nih ternyata poinnya. GCS-nya poinnya bagus apa jelek nih? Kayaknya jelek ya. Kayaknya. Oke, oke. Oke, kira-kira Inspeksi. jawabannya Inspeksi. inspeksi. Oke, Lucy inspeksi. Ada yang lain? Heteroanamnesis. MP ya namanya. MP heteroanamnesis. Oke. Kita lihat ya. Kasusnya kan dia ada di ICU. GCS-nya I-nya 1, verbalnya 1, motoriknya 1, ya. Otomatis ini dalam kondisi yang tidak baik atau bisa diinterpretasikan kondisinya koma lah. Koma ya. Ketika koma, kemudian tidak mungkin bisa aja dipalpasi, bisa ya. Yang ditanyakan adalah fisioterapi ingin melakukan pemeriksaan subjektif. Pemeriksaan subjektif tidak mungkin palpasi, tidak mungkin inspeksi, dan tidak mungkin PFGD karena ini adalah pemeriksaan objektif. Oke. Ya, oke. Yang menjadi jawabannya kemungkinan adalah yang poin A dan poin D. Ya. Tapi karena ada kata kunci GCS di sini, GCS-nya ternyata hanya 3 poinnya yang mengartikan dia koma, artinya tidak bisa dilakukan komunikasi secara 2 arah. Ya. Tidak bisa dilakukan komunikasi secara 2 arah, otomatis tidak bisa dilakukan anamnesis secara auto. Karena pasiennya tidak bisa ngomong, tidak bisa merespon. Auto anamnesis ini adalah anamnesis, mungkin teman-teman dilakukan dengan langsung kepada pasiennya. Betul. Tapi kalau hetero ini bisa diwakilkan, bisa melalui keluarga, orang tua, adik, kakak gitu, atau dokter atau perawatnya yang merawat di ruang ICU. Itu ya. Ya, oke, Mbak. Oke. Nanti ini kemungkinan banyak yang keluar GCS ini. Nah, untuk mengingat ataupun memudahkan teman-teman dalam mengingat GCS adalah semakin kecil poinnya, semakin buruk kondisinya. Semakin besar poinnya, semakin bagus kondisinya. Ya, nah ini. Nih ya. Jadi I itu ada X 1 sampai 4. Jadi semakin besar nilainya semakin bagus. Verbal juga seperti itu 1 sampai 5, semakin besar nilainya semakin bagus. Motorik juga seperti itu. Jadi artinya semakin kecil nilainya maka komunikasi tidak akan berjalan. Pasien tidak akan respon, otomatis pemeriksaan yang dilakukan juga tidak bisa mengarah ke pemeriksaan yang mandiri gitu ya. Oke, sampai situ? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini. Lead in-nya? Intervensi fisioterapi yang tepat pada kondisi di atas. Ya, intervensi fisioterapi yang tepat pada kondisi di atas. Kita lihat dulu optionnya. Ternyata di option ada 4 pilihan heating. Ada 1 pilihan ice. Ini kronis, yang E akut. Kita lihat poinnya. Cedera pada pergelangan kaki 1 hari yang lalu. Oke, udah nggak mungkin lagi, nggak usah dilanjutin lagi. Udah pasti ini Price. akut ya. Udah pasti jawabannya adalah Price. Ya. Oke. Jadi enggak 1 hari yang lalu, oh ini heating, ini ice. Berarti jawabannya antara kronis dan akut aja dah. Waktunya dah dilihat dah, langsung ketemu jawabannya gitu. Oke. Kemudian lanjut lagi. Ini. Lead in-nya apa? Penyebabnya atau jenis nyeri pinggang pada kasus di atas. Iya.
Apa penyebab atau jenis nyeri pinggang pada kasus di atas? Ya, kita lihat poinnya. Tidak ada kesemutan. Membungkuk, didapatkan spasme vertebra, Iya. tidak ada kesemutan, kemudian tidak ada Lasek. kesemutan. Lasek tes positif. Positif 80, kemudian apa Hasil lagi? X-ray tidak ditemukan kelainan. Oke, hasil X-ray tidak ditemukan kelainan. Ada lagi? Pekerjaan juru ketik. Oh iya, pekerjaan. Oke, pekerjaan juru ketik. Ini lagi nih, spasme otot paravertebra dan nyeri tekan. Ya. Oke, kata kunci pertama adalah tidak ada kelainan pada tulang. Kita lihat, spondyloartritis, Tulang. tulang, tidak mungkin ya, karena spondyloartritis ini adalah kayak OA, tapi OA-nya di vertebra. Jadi pasti ada perubahan anatomis di tulangnya, sedangkan hasil X-ray-nya nggak ditemukan. Kemudian mialgia mungkin nggak? Mungkin. Mungkin. Mungkin ya, mungkin kita centang dulu. Spondylosis mungkin? Mungkin ya. Tidak. Tidak, kenapa? Tidak. Pergeseran. Betul, pergeseran artinya padahal X-ray-nya tidak ditemukan kelainan, Oh, tapi iya, iya, iya. spondylosis ini ya, itu kata kuncinya ya. Artinya ini tidak ada nih, bohong, salah dia. HNP? Mungkin. Oke, mungkin kita garis bawahi. Isialgia? Mungkin. 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 Tidak ada kesemutan. Gimana? Kan itu kan tidak ada kesemutan, tapi lasek tes positif pada 80 derajat. Oke, itu ya yang membingungkan ya. Iya. Oke, ayo kita bahas sama-sama. Jawabannya ada mialgia. Apa penjelasannya? Kita bahas di sini. Oke, poinnya nyeri saat membungkuk, kemudian nyeri saat membungkuk. Membungkuk ini kemungkinan terjadi karena ada spasme dari otot paravertebranya, ya. Nyeri tekan, dia ada nyeri tekan, tapi tidak dijelaskan lokasinya. Jadi nyeri tekannya tidak spesifik aja itu, bisa aja di ototnya, bisa di mana kita tidak tahu gitu. Tidak ada kesemutan. Oke, tidak ada kesemutan ini menjadi poin yang sangat penting ya. Lasek tesnya positif 80, ini mungkin aja mengindikasikan kalau adanya spasme otot hamstring. Coba aja teman-teman ngelakuin lasek tes dibantu sama temennya 80 derajat. Pasti nyeri. Karena positif pasti. Mungkin ya ketika hamstringnya memendek. Nah, ini mungkin aja itu. Karena kenapa tidak mengarah ke neurologi? Karena ini tadi tidak ada kesemutan ini. Jadi laseknya mungkin yang paling indikasinya yang paling mendekati adalah spasme ataupun pemendekan hamstring. Itu. Kemudian poin yang penting satu poin yang penting lagi adalah tidak ditemukannya foto X-ray dari kelainan tulang, ya. Kita pakai diagnosa triangle. Jadi apakah ada kondisi yang serius dari patologi? Jadi tidak ada fraktur ya. Tidak dijelaskan kalau tidak ada fraktur ataupun kelainan dari hasil X-ray-nya. Ya. Kemudian tidak ada cancer atau kondisi patologi yang serius, tidak dijabarkan dalam keterangannya. Oke, jadi ini tidak mungkin. Kemudian dari persyarafan, tidak ada kesemutan, otomatis syarafnya oke, ya. Kenapa lasek tesnya positif? Karena 80 derajat ini bisa memprovokasi dari hamstringnya. Jadi kalau hamstringnya mendek atau spasme, ketika dilakukan lasek 80 derajat ini bisa aja dia positif gitu. Tapi sebetulnya positifnya karena hamstringnya ya gitu. Oke. Hipotesa yang lain adalah dari non-specific pain. Ada spasme. Oke, dia ada spasme ya. Indikasi nyeri tekannya ada, walaupun tidak ditunjukkan pada nyeri tekan di mana, tapi kemungkinan besar adalah nyeri tekan pada otot. Ya. Kemudian nyeri hanya pada gerakan membungkuk. Ya. Ini artinya
Kondisi ini adalah kondisi LBP non-mechanical pain ataupun non-specific pain yang mengarah pada kondisi myogenik atau kondisi yang muskuloskeletal. Itu ya. Jadi kita sering banget nih ini iya sih nggak ada kesemutan tapi kok leseknya positif ya gitu. Itu kan? Itu. Tapi itu ya. Oke ya, sampai situ ya. Lanjut. Ada pertanyaan nggak dulu sampai situ? Atau kita lanjut? Lanjut. Oke, lanjut ya. Sebentar. Nah, poin 11. Kira-kira apa? Lead in-nya. Tes pada elemen non-kontraktil. Betul. Bagaimana tes pada elemen non-kontraktil? Kita harus tahu dulu poinnya di mana. Sebetulnya ini hafalan ya. Visual melakukan pemeriksaan apakah ada kelainan pada elemen kontraktil ataupun non-kontraktil. Ya udah, apa itu elemen non-kontraktil dan apa itu elemen kontraktil? Kita harus tahu dulu itu, gitu. Apa kontraktil, teman-teman? Masih ingat? Masih ingat? Otot. Otot. Betul ya. Jaringan yang bisa berkontraksi itu adalah jaringan kontraktil. Ya, kayak otot, kemudian badan tendon gitu. Kalau non kontraktil, Kapsul. Ligamen. kapsul, ligamen, apalagi? Bursa, tulang rawan, itu non kontraktil. Artinya elemen organ yang tidak bisa berkontraksi. Ya. Ingat ya, yang kontraktil adalah elemen yang bisa berkontraksi, non-kontraktil adalah elemen yang tidak bisa berkontraksi. Kita lihat sekarang, yang mana yang, kan yang ditanya adalah non-kontraktil, otomatis tidak bisa kontraksi nih. Kira-kira yang mana? Pasif. Pasif, udah pasti ya. Orientasi, kenapa enggak? Orientasi berkaitan dengan kognitif ya. Kemudian tes peregangan ini juga berkaitan dengan otot, isometrik juga berkaitan dengan kontraksi otot, gerak aktif juga berkaitan dengan kontraksi otot. Jadi jawaban yang paling tepat adalah gerak pasif, ya. Oke, ini lead in-nya mana? Kondisi medis apa yang dialami oleh pasien tersebut? Oke, kondisi medis apa yang dialami pada pasien tersebut? Apa ininya, Dek? Nyeri pada telapak kaki bagian medial tumit kanan. Nyeri pada telapak kaki bagian medial tumit kanan. Kemudian yang lain? Belum menjabarkan. Pada formation pada calcaneus. Spur formation. Oke. Badan 70. X-ray menunjukkan adanya spur formation pada calcaneus. Artinya ada kerusakan struktur tulang. Karena X-ray itu cuma bisa baca tulang, dia tidak bisa baca otot, dia tidak bisa baca syaraf, dia tidak bisa baca ligamen. X-ray lu cuma bisa baca tulang aja. Artinya ada kerusakan tulang di sini, jaringan tulang, ya. Kemudian apalagi kata kunci lainnya? Berat badannya. Ada lagi satu. Medial, nyeri tekan pada medial calcaneus, bukan? Usia. Oh, usia. Usianya tua. Oke. Yuk, apa kira-kira? Ada usia. Osteoartritis? Iyap ya, gampang ya. Usianya tua. Mungkin teman-teman bakal bingung nih. Mungkin nggak GOT, mungkin nggak osteomyelitis, mungkin nggak RA. Kalau plantar fasciitis nggak mungkin, karena plantar fasciitis itu adalah fasia. Fasia pada plantaris. Fasia itu nggak bisa terbaca sama X-ray. Jadi udah nggak mungkin jawabannya adalah fasia atau plantar fasciitis ya.
Nggak mungkin. Yang bisa terbaca oleh X-ray adalah 4 ini. Tapi kenapa kita nggak pilih GOT? Kenapa kita nggak pilih osteomyelitis? Kenapa nggak pilih RA? Ada yang bisa? Ada yang mau nyoba jawab? Kakak. Iya, jawabannya D. Sorry, Osteoarthritis. jawabannya C. Tapi C. kenapa kita pilihnya C? Kenapa nggak pilih A, B, atau D? Atau kenapa kita pilihnya C sih? Yang membuat, Nah, kenapa? mm, Kenapa MP? karena usia 56 tahun, 1, betul. Kemudian, tumpuan berat badan, terus berat badannya juga, terus ada nyeri tekan di arah pada medial calcaneusnya. Terus mm-mm. X-ray puntuknya menunjukkan ada spur formation pada calcaneus. Oke, itu adalah kenapa kita memilih itu. Oke. Tapi mungkin aja nih nanti ada teman-teman yang kayaknya ini dah gout arthritis deh. Tapi gout padahal salah. Kenapa kita tidak memilih gout? Karena di sini tidak ada keterangan yang menunjukkan adanya data kalau asam uratnya tinggi. Karena gout itu kan Asam ketika urat. dicek kadar asam uratnya menunjukkan tingginya asam urat atau purin dalam tubuh gitu. Kemudian kenapa nggak osteomyelitis? Karena tidak ada poin ataupun tidak ada keterangan yang menunjukkan adanya infeksi. Ya, jadi kondisinya sebetulnya oke-oke aja gitu. Terus kenapa nggak pilih rheumatoid arthritis? Karena di keterangan juga tidak menunjukkan kalau pasien tersebut atau pasien ini menunjukkan adanya gangguan imunitas gitu ya. Karena kita ketahui rheumatoid arthritis ini adalah gangguan imunologi atau imunitas gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah osteoartritis. Oke ya. Oke. Oke. Sebetulnya soal-soal UKOM tuh ya banyak juga yang mudah gitu. Walaupun enggak menutup kemungkinan ada yang sulit, tapi banyak juga yang mudah gitu loh. Jadi itu tadi pesan di awal, move dulu ke soal-soal yang lain sampai teman-teman selesaikan dulu yang mudah gitu ya. 13. Jaringan apa yang mengalami gangguan pada kasus tersebut? Ya, jaringan apa yang mengalami gangguan pada kasus tersebut? Yuk, kita cari kata kuncinya. Nyeri tekan pada media lutut. Ya, betul. Nyeri tekan pada media lutut. Ada lagi? Tes laci sorongnya positif. Betul. Tes latih sorongnya positif. Apalagi? Positif. Betul. Tes Tes Apley. Apley positif ke arah endorotasi. Ini adalah jadi ini kata kuncinya adalah nyeri lutut, otomatis kondisinya ada di lutut ya. Terus ada nyeri tekan, kemudian tes laci sorong positif, tes Apley-nya positif. Kira-kira yang mana? Meniskus. Menis, ya betul, meniskus ya. Mungkin kalau di sini ada pilihan ligamen, mungkin akan Ya, lebih iya. membingungkan. Betul kan? Karena tes lasi sorong ini berkaitan dengan ligamen Ligamen. ACL dan PCL. Mm-mm. Kemudian Apley positif endorotasi ini mengarah ke meniskus. Tulang ataupun sendi tidak menjadi jawaban, sama sekali bukan menjadi jawaban karena tidak ada pemeriksaan penunjangnya yang bisa membaca tulang ataupun sendinya. Otot juga pemeriksaannya tidak mengarah ke otot, tendon juga seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah meniskus ya, karena adanya tes Apley positif ke arah endorotasi. Oke, kita coba lagi. Poin 14. Di mana lead in-nya? Pos AMP. Kontraindikasi.
Apa kontraindikasi gerakan sendi hip pada kasus tersebut ya? Jadi ini adalah pertanyaan intinya. Poinnya? Post op AMP. Iya, terima kasih Bernadette. Pos AMP menjadi salah satu kata kunci yang paling pokok. Baru 5 hari. Apalagi yang menjadi kata kunci, satu kata kunci lagi, satu aja. Apa? Lokasi insisi bagian lateral hip. Yap, betul sekali. Lokasi insisi bagian lateral hip menjadi poin kedua yang paling penting dari kata kunci ini. Oke, teman-teman udah tahu nih apa yang ditanya adalah apa kontraindikasinya. Kasusnya adalah AMP, insisinya di lateral. Kira-kira yang mana yang tidak boleh dilakukan? C. Apa, Dek? Adduksi dan eksorotasi. ADD dan endo. ADD dan endorotasi. ADD dan eksorotasi, Tunggu. ABD endorotasi, ADD endo. ADD endo. ADD endo. Oke, betul sekali ya. ADD dan endorotasi. Ya. Kalau insisinya di gluteus, kira-kira di mana? Apa kontraindikasinya? ABD. Kan kalau Fleksi. kenapa, Dek? Fleksi. Yap, betul sekali ya. Fleksinya yang 90 derajat. Ya, yang 90, fleksi 90. Oke, kita bahas kenapa ketika insisinya di lateral nggak boleh nih ADD sama endorotasi. Karena nanti bisa keluar lagi. Iya, betul sekali. Betul sekali. Ini berkaitan dengan roll dan slide ketika kita melakukan pergerakan ke arah abduksi dan juga Sungguh-sungguh. sungguh-sungguh ya. Dan juga endorotasi. Jadi jangan sampai insisi yang sudah dilakukan itu ketika kita melakukan gerakan tersebut bisa mengalami kerusakan lagi gitu. Selain mengalami kerusakan, kemudian mengalami kerobekan pada daerah insisi, ini juga akan berpotensi mengalami dislokasi ulang. Gitu ya. Makanya endorotasi dan ADD dan endorotasi tidak boleh dilakukan ketika insisinya di daerah lateral, ya. Oke, ini lead ini ya? Tindakan bedah ortopedi yang dilakukan pada pasien tersebut. Ya, apa nama tindakan ortopedi yang dilakukan pada pasien tersebut? Kata kuncinya. Satu kata kunci aja. Fraktur pada kolom femoris kanan. Fraktur pada kolom femoris kanan. Satu kata kunci aja yang paling. Mengganti kaput femur Ya, dengan bahan logam. Oke, mengganti kaput femur dengan bahan logam. Ini adalah satu kata kunci ini aja yang digunain. Artroplasti. Artroplasti ya jawabannya ya. Iya. Ya, oke. Oke ya. Terakhir. Lead in-nya? Intervensi yang tepat pada gangguan toraks. Oke, intervensi yang tepat pada gangguan toraks. Apa kira-kira poinnya? Ayo. Pola pernapasan lambat. Tunggu dulu. Oke. Pola pernafasan lambat. Apa, Dek? Ditemukan suara crackles. Oke, suara crackles. Apalagi? Penurunan gerakan toraks bawah bilateral. Oke, penurunan gerak toraks bawah bilateral. Udah? Ada lagi? Tidak menggunakan aksesoris muscle. Ya, tidak menggunakan aksesoris muscle, otomatis aksesoris muscle-nya oke ya.
Kira-kira jawabannya apa? Thoracic expansion exercise. Iya, karena adanya penurunan gerakan Berat. torak ya. Maka poin E adalah jawaban yang tepat ya. Stretching otot bantu pernafasan tidak, karena tidak menggunakan aksesoris muscle. Artinya aksesoris muscle artinya ketika bernafas pasien ini masih menggunakan em, otot nafas utamanya ya, primary muscle-nya. Kemudian active cycle of breathing technique juga tidak dilakukan karena pola nafasnya memang melambat tapi tidak dikatakan bahwa di sini mengalami sesak nafas ya. Push-less breathing, kemudian positioning juga tidak dilakukan karena tidak ditemukan ataupun tidak ada kata kunci yang mengarah pada mukus. Sedangkan positioning ini sering intervensi ini lebih banyak dilakukan ketika adanya penumpukan mukus gitu ya. Makanya thoracic ekspansi terapi atau ekspansi torak lebih ditekankan di sini. Gimana? Kalau enggak, kita main-main kuis ya. Saya akan share link kuisnya bentar. Mana ini? Bentar. Oke, saya share link kuisnya. Sudah saya share. Atau teman-teman bisa ini langsung share barcode ini. Pakai barcode ini atau pakai link yang udah saya share. Di situ ada 15 pertanyaan. Kurang lebih nanti teman-teman bisa jawab 15 menit ya. Pertanyaannya itu satu pertanyaan itu saya waktui 1 menit. Jadi sama dengan UKOM. Ayo. Baru Desi, baru Nun. Oke, lagi baru 14 orang yang gabung. 17, 20, 21, 22, 24. Yang lain 27, 28, 29, 30. Oke, sebelum mulai, di sini ada 15 pertanyaan. Jadi sebetulnya nanti ketika teman-teman salah jawaban gitu nanti bisa dapat booster gitu. Tapi saya harap boosternya nggak usah dipakai ya untuk memperbaiki jawabannya ya. Ya ada jawaban yang teman-teman udah jawab, itu saja yang nanti ditampilkan gitu. Jadi nggak usah diperbaiki, eh, nggak usah diperbaiki lah artinya gitu. Oke? Oke, Mbak. Udah 49 orang. 51 orang. Ada berapa yang gabung ya, Mbak? Oh, ada 85 ya. Ada 85 Ibu di sini. Ya, 85. Banyak ya, Mbak ya. Rata-rata berapa, Mbak, per ini, Mbak? Per kegiatan? Per kegiatan biasanya naik turun sih Ibu, fluktuatif gitu. Kadang ada yang 80 sampai 60-an begitu Ibu. Oh, ya banyak ya. Artinya Ya, banyak. alhamdulillah pada antusias sih Ibu. Iya, betul antusiasnya, betul. Dulu saya nggak ada nih kayak gini-gini. Jadi saya tuh inilah agak Mandiri sangat ya Ibu ya belajarnya iya. gitu ya. Nggak ada kayak gini-gini. Udah semua? Masih sebetulnya masih ada sekitar 20 orang yang belum masuk. Oke? Langsung ya kok gitu ya. Kita mulai ya. Kita mulai sekarang? Halo Oke. teman-teman. Oke, kita mulai sekarang ya dengan 67 peserta ya. Oke, siap? Siap. Silahkan dikerjakan.
Boosternya nggak usah dipakai ya. Ini nanti ini juga ya Mbak, apa namanya? Mbak Safila. Iya, Ibu, bagaimana? Berarti berarti ini nanti langsung tryout gitu ya. Jadi diagendakan untuk tryout gitu ya. Iya, betul Ibu. Jadi kita kan ada bimbingan ini Bu. Biasanya kita Mm-mm. di setiap malam Sabtu. Kemudian nanti di Sabtu sama hari Minggunya itu ada kegiatan tryout gitu. Oh. Jadi difokuskan buat kayak eh, ngerjain soal dan diwaktuin Mm-mm. gitu Ibu. Hmm. Kayak real time gitu ya berarti ya. Iya, betul real time Bu. Jadi kalau sehari-hari kita juga pakai quizzes. Jadi kayak 20 Mm-mm. soal, 20 soal buat ngasah gitu Ibu. Terus Oh baru gitu. hari Sabtu Mm-mm. Minggu biar kan ada banyak yang free ya Ibu ya, itu biar Mm-mm. difokusin buat ngerjain. Oh berarti quizesnya dikirim ke grup WA gitu. Iya, betul. Oh Setiap iya hari iya. kita kerjain gitu. Oke. Sorry ya Mbak, kayaknya udah setengah 8 tapi udah setengah 9. Iya, oke Ibu. Apa-apa. Ibu berarti kalau misal ngajarnya berarti 6 hari kerja atau 5 hari kerja Ibu di 5 kampus? hari kerja. 5 hari kerja. Mm-mm. Cuma kan ini persiapan akreditasi makanya tadi Oh sampai iya, malam. itu lagi hektiknya ya Bu Iya, ya. lagi hektik-hektiknya. Mm. Kalau di situ Ibu biasanya Mm-mm. ngajarnya fokus di geriatri gitu atau bagaimana Ibu? Enggak, ini sebetulnya saya tuh ini konsentrasinya tuh lebih kayak ergonomi, Mbak. Oh, kayak Mm-mm. P3K gitu ya Ibu ya? Ya, ya, K3, kesehatan kerja. Putri. Iya, Heeh. iya, iya, iya. Astagfirullah. Iya, Iya, betul. K3. Iya, saya konsentrasinya di situ sih gitu. Cuma di apa Pak Adnannya ngabarin gitu. Oh ya udah, ya saya ini cek gitu. Sekalian belajar juga, Mbak. Soalnya eh, apa ya, soal komunikasi kan sebetulnya ini ya, kita jarang juga nyentuh gitu loh. Jadi sekalian refresh lagi pelajaran-pelajaran yang udah itu. Berarti MERG itu berarti fokusnya konsennya ke ergonomi gitu ya Bu, S2-nya gitu. Iya, magister ergonomi. Mm-mm. Kayaknya saya baru asing bagi Baru. saya, baru lihat gitu. Heeh. MERG. Iya, itu di Udayana juga saya dulu kuliahnya. Gayanya ya Ibu. Mm-mm. Berarti kalau konsennya fisioterapi itu S2-nya bisa ambil ke fisiologis atau ke K3 gitu ya Bu? Kalau Iya masih bisa. mau selain gitu. Iya sampai saat ini kan karena memang belum ada ya, tapi kan rencananya insya Allah UMS nih yang mau pionirnya, mau S2-nya, amin ya, semoga segera Amin.
segera terlaksana gitu. Kalau untuk sampai sampai saat ini ya iya sih Mbak. Kalau nggak fisiologi olahraga, ergonomi yang paling dekat. Biomedik juga bisa Oh gitu. iya, biomedik. Betul biomedik itu. Semoga ini ya UMS segera terrealisasi biar profesi Amin ya, kita, Bu ya. profesi kita biar makin Berarti ini dikenal sekolah orang. di Surabaya, Bu. Iya, betul. Mbak Safila asli Solo. Kalau saya asli Kendal, Ibu. Oh, Semarang. Deket tapi Semarang, juga Semarang. tapi stay-nya di Semarang atau di Solo saat ini? Sekarang stay-nya, Alhamdulillah dapat rezekinya di Bogor, Ibu. Oh, alhamdulillah. Saya kira di Solo malahan. Belum, Bu. Kota Solo tuh eh, susah untuk ditinggalkan, Bu. Jadi Ngangenin ya? pengennya balik ke sana Bener. lagi, tapi belum ada alasan balik ke sana sih, Bu. Ngangenin ya, Dek ya? Bener, Bu. Iya, bener. Betul. Kangen kalau di Solo itu. Ibu kalau ke sana sekarang udah berubah semua sih, Bu. Saya belum lama ini ke sana. Belum ada 1 bulan. Oh iya, Iya. udah ke daerah kampus 4 gitu udah ya, Bu, berarti? Kenapa? Udah ke daerah kampus 4 gitu. Kampus 4 tuh kedokteran ya, kalau nggak salah. Iya, betul-betul. Ih, Sekarang udah tuh rame berubah banget banget. sekarang, Bu. Ih, ini sih yang saya tuh agak excited tuh yang di ini, di Gonilan. Oh, Gonilan. Gonilan. Saya excited. Kayak, kok jadi kayak gini gitu. Udah rame banget ya, Bu ya. Udah kayak Bali di sana dan Ya, banyak kafe dah. banyak banget coffee shop di sana. Betul. Bener-bener. Jajan aja no UMS tuh. Iya, kalau dibanding yang lainnya emang Solo masih semurah itu sih, Bu. Iya, betul. Oke, udah ada yang mau selesai. Oh iya, di kampus 1 itu udah banyak yang berubah ya, Bu ya. Udah berubah semua deh. Saya sebelum sebelum lulus belum seperti itu. Sekarang baru lulus tahun kayak wah, udah bagus sekali. Iyo, Mbak 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 Safila aja baru lulus 1 tahun aja udah kaget. Saya udah 2016. 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22, udah 7 tahun. Baru sempat ke Solo lagi berarti ya, Bu ya. Sebetulnya sering, karena kan saya masih sering pulang ke Solo. Cuma kan kalau untuk ke daerah UMS-nya itu udah terakhir tuh sebetulnya 2 tahun yang lalu, terus habis itu bulan lalu. Bulan lalu gitu. Udah dulu Mm-mm. lagi UMS. Iya.
Ini gimana nih yang paling bawah nih kok belum diisi nih? R, J, Dita, AMJHG, AMJHG. Ayo segera diisi semua. Kita sudah ini loh, Mbak Safilanya sudah kasih warning ini. Terlalu banyak kayaknya saya ngasih soal ini 15 ini. Tapi udah banyak yang selesai ya, Bu ya? Iya, udah banyak yang selesai. Gimana ya? Atau udah aja ya? Ah iya, dicukupkan dulu aja, Ibu. Dicukupkan Kalau aja udah ya. banyak. Berarti ini kalau udah dicukupkan N ini ya Mbak ya, di ujung ini ya Mbak ya. Ini pertama kalinya saya pakai. Iya, Ibu. Ya. Oke teman-teman, karena waktu udah udah selesai ya sebetulnya ya, waktunya udah selesai. Saya cukupkan ya Dek ya, walaupun teman-teman masih mau menjawab, saya minta maaf sekali karena ternyata waktunya sudah habis gitu. Oke, kita langsung end-kan. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Oke, kita lihat singkat aja ya. Soal-soal yang mungkin banyak yang tidak terjawab gitu. Nomor 1, 19 yang salah. Mbak, eh, Mbak Safila, ini udah langsung selesai aja ya? Ini, Ibu. Atau gimana? Mungkin Udah. bisa dibahas 3 soalan, Ibu, yang Oke, 3 mungkin soal. banyak teman-teman yang salah, bisa dibahas di situ. Oke, maaf ya Mbak. It's okay, Ibu. Oke. Kita coba jawab, kita coba bahas yang paling banyak ya. Nah ini nih, ini. Ini ada 47 orang yang salah. 47 orang yang salah terkait dengan yang ditanya adalah lead in-nya apa golongan penyakit sendi tersebut gitu. Jadi golongan penyakit sendinya yang ditanya. Kemudian pertanyaannya, seorang perempuan usia 60 tahun mengalami nyeri pada jari-jari tangan dan kanan dan kiri. Pemberian fisioterapi didapatkan adanya nyeri gerak, nyeri tekan, kaku, rom terbatas, dan gangguan fungsi. Hasil laboratorium didapat RH faktornya positif, LED-nya normal, serta X-ray memperlihatkan terjadi erosi kartilago. Oke, ada yang betul, berarti kalau betul jawabannya C ya, C. Kalau yang salah saya tidak tahu jawab apa gitu. Oke, kita bahas satu-satu. E ini adalah tipe ataupun golongan penyakit sendi yang penyebabnya adalah karena jaringan ikatnya. Jadi menyerang jaringan ikat. Kayak tendon, ligamen gitu. Jadi yang rusak adalah jaringan ikatnya. Kalau D, kerusakannya disebabkan karena metaboliknya. Jadi metabolismenya yang terganggu sehingga mengakibatkan kerusakan dari sendi. Kalau C, degeneratif, teman-teman. Jadi golongan penyakit sendi yang berkaitan dengan degeneratif usia gitu. Kalau yang B, infeksius, dan yang A adalah idiopatik. Jadi tidak diketahui penyebabnya apa, ya. Oke, kenapa jawabannya C? Yang pertama, karena dia adalah degeneratif. Tentunya usia berpengaruh di sini ya. Usia 60 tahun tentunya ini masuk ke dalam usia-usia tua, usia-usia lansia yang mengarah pada penyakit-penyakit degeneratif. Terus apalagi? Itu satu poin yang pentingnya. Terus kenapa jawabannya enggak metabolik Bu gitu?
Kenapa kita tidak jawabnya metabolik? Karena di sini tidak dikatakan, tidak ditemukan karakteristik ataupun poin yang mengarah pada gangguan metabolik. Kayak umpama purinnya tinggi. Kalau purin tinggi otomatis kan metaboliknya tidak bagus. Nah, tidak dikatakan bahwa adanya purin tinggi, salah satunya. Itu otomatis metabolik tidak menjadi poin ya. Kemudian kenapa ndak infeksi gitu? Oh, kenapa ndak infeksi? Ternyata hasil laboratoriumnya semua bagus gitu. LED-nya normal. Kecuali nanti kalau ada jawaban ataupun pertanyaan, LED-nya didapatkan hasil yang tinggi. LED kan menunjukkan infeksius ya, jaringan infeksiusnya tinggi. Kadar infeksius di dalam tubuhnya, di dalam darahnya tinggi. Maka bisa nih kita terkecoh gitu. Tapi karena LED-nya normal, otomatis infeksius tidak menjadi patokan gitu ya. Kemudian yang A, idiopatik mungkin saja, tapi ternyata usianya di sini juga adalah usia-usia lanjut usia. Artinya yang paling mendekati adalah poin yang degeneratif ya. Oke, kita coba lagi yang lain yang banyak. Nah ya. Ini mudah ya. Ini mudah loh padahal, tapi kok ya 18 ya yang salah ya. Bila ada pasien diminta fisioterapis mengangkat barbel seberat 1 kilogram berulang-ulang, apa jenis latihan tersebut? Ini udah pasti latihan pembebanan ya. Ini pembebanan 1 kilogram itu udah pasti adalah beban. Beban di situ apa? Pasif bukan beban. Force pasif juga bukan beban. Active assisted juga bukan beban. Active assisted itu aktif tapi dibantu. Aktif juga bukan beban karena aktif itu ya udah gerak sendiri aja gitu. Tapi kalau resisted, nah ini pembebanannya. Nah, masa ada yang salah juga? Ya udah enggak apa-apa, namanya belajar ya. Nah, ini juga nih satu lagi. Yang betul 39 jadi setengahnya ya, hampir setengahnya. Kita bahas ini. Bentar, sorry. Mana tadi? Nah, ini. Lead in-nya, apakah pemeriksaan sorry, ini saya kok soal saya kok gini. Apakah pemeriksaan yang seharusnya dilakukan oleh fisioterapi? Kita lihat kondisinya. Seorang laki-laki 70 tahun dirujuk ke fisioterapi dengan kondisi CVA infak dengan hemoparasis kanan. Masuk rumah sakit dalam waktu seminggu. Klien terbatas dengan ekspresi wajah. Ekspresi wajahnya cerah, sangat termotivasi, tungkai bisa bergerak tetapi dengan pola tertentu. Artinya kekuatan ototnya ada beberapa kekuatan otot yang bagus, ada yang enggak. Karena itu tadi ya, dia bisa bergerak, mungkin dia bisa fleksi, tapi dia mungkin enggak bisa ABD gitu, mungkin aja gitu. Lengannya sudah hampir normal ya. Lengannya sudah hampir normal, artinya kekuatan ototnya juga diasumsikan kalau sudah menuju ke bagus gitu. Fisioterapi akan melakukan pemeriksaan yang bisa mengevaluasi perkembangan gerak tungkainya. Pemeriksaan apa yang bisa dilakukan? Yang berkaitan dengan kontraksi ataupun pergerakan tungkai. Apa, Dek? Bergerak butuh apa sih? Kekuatan otot. Kekuatan otot ya. Jadi jawabannya adalah kekuatan otot. Nggak mungkin CEDAX McMaster ini untuk dia ini fungsional stroke pasca stroke ya. Jadi ini adalah kuesioner pasca stroke, Bartel Index juga pasca stroke, ASWOT untuk Tonus otot. spastisitas ya. Asia Spinal cord injury. spinal cord injury. Jadi jawabannya adalah MMT karena tungkai terbatas tetapi polanya tapi dengan pola tertentu. Artinya ada penurunan kekuatan otot sehingga yang harus dilakukan pemeriksaan adalah kekuatan ototnya, ya. Oke. Sudah ya?
Oke. Sudah Mbak Safila? Gimana? Langsung? Oke, Ibu, luar biasa sekali. Eh, Oke, karena tadi pembahasannya Ibu sudah banyak dan sangat bermanfaat bagi kita ya, informasinya dan detail banget di ABC dijelasin ya, kenapa nggak ini, kenapa pilihannya ini, gitu sudah dijelasin sama Bu Fatma. Mungkin teman-teman di sini saya kasih satu kesempatan untuk bertanya ya Ibu-ibu ya. Halo, Ibu. Ya, silakan. Oke, boleh ya, teman-teman silakan yang ingin bertanya bisa open mic atau raise hand. Boleh langsung saja dipersilakan untuk pemaparan yang tadi ataupun ingin tanya yang Mm-mm. Sudah capek sepertinya. Iya, halo. Saya izin bertanya, Ibu, Ya, Ya, silakan, Dek. silakan Kak Desi. mengenai soal yang barusan dibahas, Bu, yang Mm-mm. tadi mengevaluasi perkembangan gerak tungkai, itu sering Mm-mm. banget muncul emang di tryout-tryout. Nah, Mm-mm. itu kebanyakan itu dari saya ngelihatnya dari kunci jawabannya ya, Bu, ya, itu malah Mm-mm. mengarahnya ke Cedok McMaster itu, Bu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. gitu, Bu. Terus saya searching juga ternyata apa Cedok McMaster tuh mengevaluasi juga apa motorik Mm-mm. kasar di bagian tungkai juga. Itu gimana Bu penjelasannya? Terima Oke, kasih. oke, sama-sama. Oke, Cedok McMaster itu memang dia menilai fungsional, jadi lebih ke arah fungsionalnya. Jadi fungsional dari tungkai itu juga menjadi salah satu komponen dari pemeriksaannya gitu deh. Tapi untuk hal ini yang lebih ditekankan adalah bagaimana perkembangan ataupun motorik dari tungkainya itu gitu. Kalau Cedok Master ini dia istilahnya ada beberapa konsep pertanyaan yang nantinya akan dijabarkan. Salah satunya adalah fungsional dari tungkai gitu. Baik Ibu, berarti jawabannya MMC ya Bu. Iya, Ya, terima kasih Bu. iya sama-sama. Oke, terima kasih Kak Desi atas pertanyaannya. Karena waktu udah menunjukkan hampir jam 9, Ibu. Ya maaf ya Mbak ya. Oke, saya makasih banget Ibu karena atas antusiasnya teman-teman di sini. Juga mungkin Bu sebelum kita tutup, Ibu ada closing statement nggak untuk teman-teman semua sebelum persiapan UKOMNAS nantinya? Untuk persiapan UKOMNAS nantinya. Oke, mungkin yang pasti semangat ya, selamat karena sudah sampai di tahap ini tentunya karena tidak mudah ya sampai di tahap ini ya. Harus kuliah, yang D3 harus menjalani proses perkuliahan selama 3 tahun, plus kompre selama 6 bulan. Kemudian yang D3 dan S1 harus menjalani profesi yang tidak 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 cepat gitu. Artinya prosesnya sangat lama. Selamat karena sudah di fase ini, sudah di tahap ini. Artinya harus semangat. Semoga teman-teman semua lancar UKOMNAS-nya dan bisa lulus dalam satu kali satu kali percobaan atau satu kali ujian gitu. Jangan putus semangat, harus semangat terus dan berdoa ya. Gitu. Saya mohon maaf kalau selama proses pembelajaran kurang lebih 2 jam ini saya mungkin ada banyak kekurangan ya dalam menjelaskan, dalam menjawab pertanyaan, dalam berinteraksi. Saya mohon maaf, mungkin ada kesalahan kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berterima kasih sekali karena teman-teman sangat antusias dalam proses pembelajaran ini. Semangat. Sudah, Oke. Mbak. Iya. Oke, Ibu, terima kasih sekali atas materi yang telah Ibu sampaikan pada malam hari ini. Luar biasa sekali untuk kita semua. Dan terima kasih sekali Ibu atas waktunya, sudah menyempatkan waktunya untuk bisa divisioner. Dan terima kasih kepada teman-teman semua atas antusiasnya yang luar biasa pada malam hari ini.
Oke, kita cukupkan saja pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang diberikan dan diberikan pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke. Oke, terima Amin, amin, kasih ya rabbal sekali alamin. Ibu. Oke, sebelum saya tutup pada malam hari ini, izinkan saya berpantun, tidak lupa burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di bimbingan Ukomnas di lain waktu lagi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Terima kasih Safila. ya Ibu Terima ya. kasih teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Mbak Safila, Bu Terima, Terima Fatma. kasih iya, terima kasih ya teman-teman. teman-teman. See you. Oke, saya izin live ya. Mbak, ini nanti Ya, PPT-nya terima saya kasih atas berikan atau waktunya. gimana? Ya nanti itu lewatin ya Ibu ya. Melalui Mbak Nanti, gitu ya? iya boleh. Oh, oke. Terima kasih ya Ibu Fatma ya. Ya, Sukses terima kasih selalu. Mbak. Sehat Dan selalu Mbak sehat selalu Safila, ya sukses Ibu ya. sekali. Amin, Sukses. amin. Oke, Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.